Suamiku Om Tentara. S3. Bab 134. Diam-diam Perwira kembali mengulang adegan ciuman bule tadi di kepalanya. Entah kenapa Perwira merasakan desakan untuk mencium bibir Melody juga kali ini. Namun, Perwira langsung menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan bayangan itu dari benaknya. Perwira tidak ingin melakukannya tanpa seizin Melody, apalagi terakhir kali dia melakukannya secara paksa tanpa persetujuan Melody. Sadar, Perwira. Pasti ada saatnya Melody membuka hatinya padamu, batin Perwira, lebih-lebih mengingatkan dirinya sendiri. Ia beralih pada es kelapa mudanya sendiri. Sebaiknya Perwira segera mendinginkan kepalanya dengan minuman segar itu. 26. Melody sendiri masih kepikiran tentang Sylvia tadi. Apa benar Sylvia nekat mengikutinya mereka hingga ke Bali? Semoga saja tidak. Di sisi lain, Sylvia langsung bersembunyi di antara kerumunan di pantai begitu menyadari Melody menoleh ke arahnya. Ia memegangi dadanya yang bergemuruh heboh. Hampir saja dia tertangkap basah dan mengacaukan rencananya sendiri. Sylvia sengaja menguping pembicaraan Perwira dan ayahnya lebih lanjut mengenai tujuan bulan madu mereka. Ia mengetahui bahwa Melody dan Perwira mengunjungi salah satu pantai di Bali dan menyewa hotel di sekitar sana. Oleh sebab itu, Sylvia langsung memesan keberangkatan keesokan harinya dan menyusul mereka kemari. Nggak akan kubiarkan mereka bersenang-senang di atas penderitaanku, ucap Sylvia sambil memperhatikan kemesraan pasangan itu dari kejauhan. La bersembunyi di antara stan makanan dan berpura-pura membeli sesuatu untuk mengawasi mereka. Sylvia berencana mengikuti Perwira dan Melody agar bisa bermalam di hotel yang sama dengan mereka. Mau kemana mereka? Sylvia menegang ketika melihat Perwira dan Melody beranjak dari meja mereka. Karena tidak punya banyak waktu, Sylvia membatalkan pesanannya dan mengejar langkah mereka sebelum kehilangan jejak. Ternyata Perwira dan Melody memasuki sebuah hotel yang Sylvia ketahui memiliki fasilitas yang diperuntukkan kalangan atas. Perwira sama sekali tidak main-main dalam menyenangkan istrinya. Sialan. Kenapa pas sama aku dulu dia nggak seperhatian ini sih? Apa kurangnya aku coba? Geram Sylvia sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Ia berdiri di depan hotel itu dan menatap bangunan yang menjulang ke langit itu dari balik kaca mata hitamnya. Hatinya semakin memanas mengetahui effort Perwira untuk adiknya yang on itu. Setelah puas menjelajahi pantai, Perwira dan Melody kembali ke kamar hotel ketika hari beranjak sore. Melody memanfaatkan waktu senggang itu untuk mengeluarkan sisa barangnya dari dalam koper. Terutama kotak hadiah dari Linda berisi pakaian laknat itu. Saat itu Perwira sedang membersihkan diri di kamar mandi sehingga Melody punya sedikit waktu untuk menyembunyikannya. Disembunyiin di mana ya enaknya? Bisa gawat kalau Om lihat isinya, batin Melody sambil melihat ke setiap sudut kamar. Melody ingin menyembunyikan kotak tersebut di kolong kasur, tetapi kasur di kamar hotel bertipe spring bed sehingga tidak ada celah di bawahnya. Di kolong meja pun pasti akan kelihatan karena kaki meja yang tinggi. Kemudian Melody mengadahkan kepalanya ke atas lemari. La berinisiatif menyembunyikannya di sana saja. Namun, belum sempat Melody mendorong kotak itu ke tengah lemari, Perwira sudah keluar dari kamar mandi. Melody yang panik spontan menjauh dari lemari. Perwira semakin penasaran karena tingkah istrinya semakin aneh dari waktu ke waktu. Kamu bisa pakai kamar mandinya sekarang kalau mau mandi. Nanti malam kita makan di restoran hotel. Kita bisa santai sebentar, ucap Perwira. Melody manggut-manggut dengan gerakan kaku. Dia berjalan cepat melewati Perwira menuju kamar mandi, meninggalkan Perwira dalam kebingungannya seorang diri. Kenapa sih dia? Saya bahkan gak ngelakuin apa-apa, tapi kenapa dia selalu was-was pada saya? Gumam Perwira bingung.
Pada malam hari, Perwira mengajak Melody ke restoran untuk makan malam romantis di lantai teratas hotel. Pemandangan di lantai itu sangat indah, dengan lilin-lilin yang melingkari meja makan dan kelopak bunga. 27. Mawar yang bertebaran di sekitarnya. Tak hanya itu, mereka juga bisa melihat keindahan pantai di malam hari dari lantai itu. Ternyata masih ada saja aktivitas dari wisatawan domestik dan mancanegara meski hari sudah malam. Bagaimana makanannya, Mel? Saya sengaja memesan makanan terenak di hotel ini. Maaf, bila tidak sesuai selera kamu, ujar Perwira di tengah-tengah makan malam mereka. Melody menggeleng pelan. Kalau soal makanan, Melody tidak pernah pilih-pilih. Enak kok, Om. Asal ada ayam sih aku suka-suka aja. Baguslah kalau begitu. Habiskan saja. Kalau kamu mau tambah, kamu bisa ambil punya saya. Atau mau saya potongkan? Enggak usah, Om. Mending Om makan makanan Om sendiri deh. Sejak tadi sama sekali nggak disentuh tuh. Entar jadi dingin lagi. Perwira tersenyum kecil. Ia berusaha berkonsentrasi pada makanannya sendiri, tetapi perhatiannya selalu terdistraksi oleh bibir Melody yang tampak menggoda. Perwira menelan ludah tanpa sadar. Bibir mungil itu kini ternoda minyak dan saus dari hidangan yang Melody santap. Perwira pun mengulurkan tangan kemudian menyeka suas itu dari mulut Melody dengan ibu jarinya. Om. Melody membeku kaget. Perwira mengerjakan kelopak matanya beberapa kali begitu menyadari tindakannya. Maaf, ada saus di mulut kamu. Jadi, saya berinisiatif membersihkannya, cicit Perwira. Melody berdeham pelan, berusaha menetralkan debaran di dadanya. Entah kenapa rasanya setiap kali Perwira bersikap perhatian seperti ini, Melody jadi tidak bisa mengendalikan detak jantungnya. Setelah makan malam, Perwira dan Melody kembali ke kamar dengan perut kenyang. Melody ingin mencuci wajahnya di kamar mandi sambil sekalian sikat gigi. Sementara Perwira menunggu gilirannya untuk ganti baju sambil mendengarkan berita di televisi. Perwira berjalan ke arah lemari untuk mengambil bajunya. Namun, ketika dia membuka pintu lemari, kotak yang Melody letakkan di atas lemari bergeser dan jatuh menimpa kepala Perwira. Aduh, siapa sih yang taruh kotak di sini? Gerutu Perwira. Ia mengusap-usap kepalanya yang berdenyut kemudian menunduk untuk melihat kotak tersebut. Kelopak matanya seketika melebar saat mendapati bahwa ternyata itu adalah kotak yang sempat Melody sembunyikan. Sebuah kain menyembul keluar dari kotak itu. Perwira pun memungutnya, di saat yang sama Melody kembali dari kamar mandi dan membeku melihat pakaian yang dipegang Perwira. Tamat sudah riwayatnya. Perwira termenung di tempatnya dan bergumam linglung, ini kan 28. Nu, kok bisa Om pegang itu? Melody berteriak dalam hati. Langsung saja ia berlari dengan panik dan menyambar lingeri laknat itu dari tangan Perwira. Perwira terperanjat kaget ketika Melody tiba-tiba merahut pakaian terawang itu. Ekspresinya masih syok seperti baru saja melihat hantu, tapi bukan itu yang dia lihat. Perwira sangat tidak menyangka Melody akan mengoleksi pakaian seperti itu. Dari mana kamu mendapatkan baju itu, Mel? Tanya Perwira dengan mata terbelalak. Melody menjawab terbata-bata, enggak, aku enggak beli sendiri. Om tahu kan kalau kotak itu dari temenku. Linda yang kasih, katanya buat hadiah pernikahan karena waktu itu dia enggak ngasih apa-apa ke kita. Masa sih, Mel? Hah. Sekarang giliran Melody yang syok karena tiba-tiba Perwira tersenyum. Melody menyembunyikan lingeri itu ke belakang punggungnya ketika Perwira mengambil langkah maju. Perwira meletakkan kedua tangannya di bahu Melody, senyum masih tersungging di bibirnya. Ngaku ajalah, Mel. Kamu pasti mau ngasih kejutan saya, kan? Nggak perlu bilang kalau hadiah itu dari Linda. Siapa bilang aku mau kasih kejutan?
Melody berdecak sebal. Kenapa Perwira malah tidak percaya padanya? Mana mungkin si Om aku beli pakaian yang kayak gini? Megangnya aja malu, apalagi beli. Sumpah Linda yang kasih, Om. Mendengar Melody sampai bersumpah bahwa bukan dia yang membelinya, wajah Perwira sontak diliputi kekecewaan. Dia pun melepaskan tangannya dari pundak Melody dan mengangguk muram. Perwira pikir Melody ingin melakukan sesuatu yang berbeda dalam pernikahan mereka. Begitu, ya. Baiklah, saya mengerti, ucapnya lirih. Melody menghela napas. Ia jadi tidak tega melihat ekspresi Perwira. Ia bisa merasakan tangan kanannya tremor memegang kain super duper tipis itu. Enggak usah minta maaf, Om. Linda tuh yang ngotot suruh aku bawa pas honeymoon. Malah nggak boleh dibuka dulu lagi, aku yang nggak tahu isinya dan asal bawa aja. Linda emang usil banget. Perwira tidak menjawab dan hanya menganggukkan kepalanya. Namun, sekeras apapun Perwira mencoba, Perwira masih tidak bisa menyingkirkan bayangan Melody dalam benaknya. Sejak di pantai tadi, Perwira sudah kepikiran untuk menggandeng tangan Melody, mencium bibirnya, dan keberadaan Lingeri itu hampir membuat pertahanan Perwira runtuh. Mata Perwira tanpa sadar mengamati tubuh Melody dari atas ke bawah. Gadis itu tampak gugup dan menoleh ke arah lain. Meski mereka berdua sudah sah sebagai suami dan istri, Perwira takut menyakiti Melody seperti terakhir kali. Jika dia memaksanya, Melody pasti akan semakin menutup hati. Sayangnya, Perwira juga laki-laki yang memiliki kebutuhan. Melody adalah istrinya dan Perwira sudah berimajinasi bagaimana wujud Melody saat berpakaian seksi. Perwira mengepalkan tangan dan membatin pada dirinya sendiri. Tahan, Perwira. Tahan sampai Melody sendiri. 29. Yang meminta. Tapi, kenapa kamu nggak memakainya kalau memang itu hadiah? Perwira malah keceplosan. Ia merutuki mulutnya yang tidak bisa jaga bicara dan mendesah keras. Sementara itu, Melody langsung cengok. Dia tidak salah dengar, kan? Kenapa harus dipakai sih, Om? Duh, aku nggak pede tahu. Perwira mengusap tengkuknya dengan canggung. Sudah terlambat untuk enarik kata-katanya lagi. Lebih baik ia ikuti saja arusnya. Ya, Linda pasti ada maksudnya kan memberi kamu pakaian itu. Kamu juga tahu, Mel. Saya kira, saya nggak perlu menjelaskannya lagi sama kamu. Melody menelan ludah. Ia meremas pakaian itu di tangannya. Iya sih, Om, tapi bikin malu. Bagaimana kalau saya yang ingin melihat kamu memakainya? Kata Perwira kemudian. Mata Melody langsung melotot tidak percaya. Tapi, Om, sekali saja, Mel. Sekali saja saya ingin melihat kamu memakai hadiah teman kamu. Apa kamu bisa melakukannya untuk saya? Jantung Melody berdebar ugal-ugalan. Oh, tentu saja Melody mengetahui makna terselubung dari ucapan Perwira. Melody bukan anak kecil lagi, dia juga tidak on seperti dulu. Perwira tidak hanya ingin melihatnya memakai lingeri pemberian Linda. Perkataan pria itu seperti keinginan yang Melody saja bisa memenuhinya. Melody ingin menolak, tetapi Melody juga ingat kewajibannya sebagai seorang istri. Melody menatap Perwira dengan ragu-ragu. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Oke, Om, tunggu di sini. Aku mau ganti dulu. Cicitnya kemudian beranjak menuju kamar mandi lagi. Perwira memperhatikan Melody yang melangkah gugup sambil membawa lingeri itu. Perwira sendiri sama sekali tidak mempercayai mulutnya yang bisa-bisanya keceplosan mengatakan keinginannya. Perwira membawa satu kepalan tangannya ke dahinya. Membayangkannya saja udah membuat tubuhnya memanas, apalagi melihat Melody dalam pakaian itu secara langsung. Kacau. Kacau kamu, Perwira. Kamu pasti sudah gila. Gerutu Perwira sambil menenangkan diri. Tak lama kemudian,
Melody keluar dari kamar mandi sambil menyilangkan tangan di dadanya. Gadis itu terlihat cantik dengan rambut panjangnya yang terurai dan semburat merah muda di pipinya. Perwira sungguh terpesona menyaksikan penampilan Melody dalam balutan lingerie seksi. Tubuhnya menjadi kaku, tenggorokannya kering, dan napasnya semakin berat. Ia berjalan mendekati Melody dan menyingkirkan helaian rambut yang menutupi wajah istrinya. "Cantik sekali. Seharusnya kamu memakainya lebih awal, Mel," puji perwira tanpa sadar. Ia menangkup wajah Melody dengan sebelah telapak tangannya dan berbisik lembut, "Pantas saja kemarin kamu bersikap aneh, ternyata ini yang kamu sembunyikan, Melody menatap perwira dengan malu-malu. "Apaan sih, Om? Biasa aja kali. Aku nggak secantik itu." Perwira tersenyum kecil kemudian mengecup punggung tangan Melody. Kedua mata mereka saling bertatapan, sebelum akhirnya perwira memeluk pinggang Melody dengan tangannya yang lain dan mencumbu bibir gadis. "Itu 30. Melody menahan napas ketika wajah mereka saling berdekatan. Labisa merasakan bibir lembut perwira menempel di atas bibirnya, menciumnya dengan perlahan dan kehati-hatian. Melody pun memejamkan mata dan mengalungkan kedua lengannya ke leher perwira. Ia memiringkan kepalanya dan membuka sedikit mulutnya, membiarkan lidah pria itu masuk. Sambil berjinjit untuk menjangkau suaminya, Melody membiarkan perwira memperdalam ciuman mereka. Lidah pria itu menelusuri rongga mulutnya yang hangat dan basah. Suara decakan lidah dan napas saling bertautan, Melody memberanikan diri untuk membalas ciuman perwira setelah beberapa saat. Atmosfer di antara mereka perlahan memanas. Perwira pun mengangkat Melody dengan lengan besarnya sambil mempertahankan ciuman mereka. Ia membawa gadis itu ke ranjang, membaringkannya dengan lembut, dan mengambil tempat di atasnya. Jemari mereka saling bertautan saat ciuman itu berubah semakin liar dan sensual. Dan tanpa mereka berdua sadari, mereka pun melewati malam yang indah dalam bulan madu ini. "Ini uang mukanya. Pokoknya, kamu harus membantu saya menyiapkan kejutan untuk suami saya," kata Sylvia sambil menyodorkan sebuah amplop coklat tebal kepada seorang staf hotel. Saat ini mereka sedang berbicara secara diam-diam di bagian belakang hotel. Sylvia sengaja mencari salah seorang staf yang bisa diajak kerja sama dan memintanya untuk bertemu di tempat yang sepi. Begitu janji sudah ditetapkan, mereka pun mendiskusikan sesuatu ketika staf itu baru menyelesaikan shiftnya. Si staf hotel menatap Sylvia dengan bingung kemudian mengecek uang di dalam amplop coklat tersebut. Wajahnya memucat melihat betapa banyak nominal uang yang Sylvia berikan padanya. Tangannya gemetar memegang uang sebanyak itu. Ini sih bisa 2-3 kali lipat gajinya dalam sebulan. "Tapi, Mbak, apa yang harus saya lakukan?" tanya staf itu ragu. Sylvia tersenyum miring. "Yah, sederhananya kamu siapkan satu kamar kosong dan mendekorasinya untuk besok malam. Ingat, pastikan untuk membuat suasananya romantis. Saya ingin suami saya terkesan dengan kejutan saya. Itu hal kecil buat kamu, kan?" Staf itu menggaruk dagunya dengan gugup. "Iya sih, Mbak. Saya sudah sering menerima permintaan ini, tapi kenapa harus diam-diam begini bicaranya?" "Shush, udahlah. Sekarang kamu hitung aja nominanya. Anggap aja ini sebagai tips," kata Sylvia. Staf itu mendesah pelan kemudian mengeluarkan uang itu dari amplop. Akan tetapi, ia merasakan ada yang jatuh dari amplop coklat itu. Si staf pun membungkuk memungut benda itu. Matanya membelalak melihat sebuah plastik berisi bubuk putih yang mencurigakan. La menatap Sylvia dengan mata bergetar. "Apa ini, Bu?" Sylvia menyeringai puas. Ia mendekati staf yang gemetaran itu kemudian berbisik di telinganya, "Lakukan saja sesuai instruksi saya. Kalau rencananya berhasil, saya janji akan tambah bayaran kamu. Bagaimana,